Kalian sadar gak sih kalau misalnya kenapa hidup kalian kadang gini-gini aja, dan bahkan bisa dibilang kalian merasa bosen dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan kesepian, yang dimana mungkin itu salah satu proses dimana kalian itu menuju kesuksesan cuy. Dan dimana kategori atau gua disclaimer dulu untuk kesepian di sini karena teman-teman mau fokus untuk belajar, fokus untuk bisnis, fokus untuk ngembangin skill kalian, value kalian, dan dimana ini nggak bisa teman-teman dalam keadaan ramai. Pastinya ada satu atau dua orang, bahkan banyak ya, yang dimana mereka itu kalau belajar mereka tuh suka kesepian. Dan mereka banyak kan kalau misalnya belajar atau nggak lagi proses kesepian, mereka tuh kadang nggak betah gitu. Kadang mereka merasa bosen. Mereka kadang nyari-nyari teman-teman yang bisa diajak nongkrong, diajak ngopi gitu. Nah, kenapa sih kayak hidup tuh seakan-akan kayak gitu-gitu aja cuy. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya kenapa sih kalau misalnya kalian bahkan gue sendiri kadang ngalamin kayak hidup tuh gini-gini aja. Dan bahkan lu bisa sadari kalau misalnya lu lihat orang-orang yang udah tua, bahkan ya nantinya gue tua kayak gini gak ya, atau enggak gue tua kayak Timothy gak, atau enggak gue tua kayak Jokowi gak. Nah pastinya kan lu ada tuh terpikirkan kayak gitu. Kalau misalnya itulah perbedaan antara hidup kalian dengan orang lain. Pastinya akan adanya perbedaan, mau itu dari segi jabatan, segi kehokian, segi apapun itu yang sekiranya itu akan menjadi perbedaan. Nah, kenapa orang-orang tuh bisa hidup kayak gini-gini aja, dan itu sangat bahaya banget kalau misalnya kalian udah ngestak di situ aja. Oke, mungkin ini banyak perspektif ya guys ya, tapi di sini gue mau menyemitkan atau ruang lingkupnya itu cuman sekedar bisnis dan juga untuk bervalue. Karena kalau misalnya gue mencangkup banyak banget ini, kalau misalnya diluasin ya bre. Dan pastinya ketika kalian merasa bahwa hidup itu gini-gini aja, tentunya jangan sampai teman-teman gampang untuk mencari suatu hal yang baru. Karena apa? Ketika kalian mencari suatu hal yang baru dan meninggalkan suatu yang lama, itu namanya nggak konsisten cuy. Atau bisa dibilang teman-teman malah berhaluan, yang dimana ketika kalian prosesnya udah lama ini sebelumnya nih, nah kalian itu siapa tahu kan kehokian kalian itu atau lucknya kalian itu selangkah lagi. Nah tapi lucknya itu hilang kalau misalnya kalian berpindah haluan. Contohnya apa? Kayak bisnis. Nah di sini gue mau kategoriin bisnis aja ya, karena kalau misalnya banyak banget mencakupnya itu luas banget pastinya. Kalau misalnya kalian punya bisnis A, contoh misalnya kalian udah jalan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dan ketika kalian merasa bahwa bisnis kalian gini-gini aja, gak ada perkembangan segala macamnya, tapi kalian malah pindah gitu tanpa ngelakuin evaluasi, tanpa ngelakuin inovasi, kreativitas, marketing, sales lebih jago lagi segala macamnya. Nah ya udah, teman-teman tuh bisnisnya itu bakal gini-gini aja gitu. Karena ya teman-teman gak ada pembaharuan, gak ada yang dibilang wah juga, gak ada yang istimewa juga. Karena pada hakikatnya orang Indonesia itu lebih baik untuk berbeda, biar orang-orang tuh pada notice dibandingkan lebih baik. Karena apa? Karena lu cukup jadi pembeda dulu. Contohnya apa? Ya lu bisa lihat guys ya, yang viral-viral, yang FYP, mereka tuh bisa kita notice atau kita tahu karena apa? Karena dia beda, dia berani ngelakuin konflik, dia berani untuk melakukan sesuatu hal yang baru gitu, mau itu positif atau negatif. Dan ini yang menjadi notice atau bell biar orang-orang tuh pada ngeliat gitu, kalau lu tuh ada, lu tuh ngasih jualan ini, jualan itu segala macam ya. Dan pastinya tentunya jangan sampai ketika teman-teman udah berproses 2 tahun dan ketika teman-teman udah bisa dibilang udah ngestak gitu-gitu aja, tentunya harus ada inovasi segala macamnya. Tapi kalau misalnya udah inovasi udah, kreativitas udah segala macamnya, nah harus ada yang sekiranya itu ya pembaharuan gitu. Mungkin teman-teman yang bisa membaharui sistemnya atau membaharui mekanismenya segala macamnya. Dan kalau semisalnya teman-teman amit-amit banget nih mau pindah atau switch karir nih, yang sebelumnya teman-teman tukang bakso jadi tukang mie ayam atau enggak tukang bubur. Nah teman-teman sebisa mungkin guys ya, sebisa mungkin jangan sampai benar-benar menghilangkan atau meninggalkan begitu aja tukang bakso itu sendiri atau pekerjaan kalian sebelumnya. Ya siapa tahu ketika kalian pindah itu malah yang ada rugi atau enggak beruntung di sana. Dan kenapa? Ketika kalian mau pindah, sebisa mungkin kalian harus bisa menggandengnya dulu. Jadi bahasanya kalian nih maju dulu sambil di bawah tuh tangan kiri kalian megangin bisnisnya di belakang gitu. Nah ketika udah di belakang digandengin,
Baru ketika yang depannya nih, yang kalian pegangin, yang kalian urusin segala macam itu udah stable, udah stabil. Nah, teman-teman perlahan-lahan lepas tuh bisnis yang belakang. Kalau nggak mau dilepas, bisa kasih ke orang-orang yang lain yang sekiranya teman-teman percayai untuk berkompeten di bidang itu sendiri. Dan hal inilah yang menjadi dimana mungkin banyak orang yang nggak notice kalau misalnya kenapa sih hidup tuh gini-gini aja, atau enggak kenapa sih bisnis kalian gitu-gitu aja. Ya karena kalian punya bisnis baru setahun 2 tahun udah merasa oke, ya udah bosan gitu, mau nyari hal yang baru. Nah, pertanyaan gue, lu mau sampai kapan kayak gitu step by stepnya? Dan lu nggak akan bisa nyampe bisa dibilang puncaknya gitu kalau misalnya lu gonta-ganti, apalagi sangat jauh banget untuk switch karirnya atau nggak switch pekerjaan kalian ya cuy. Nah mungkin itu aja guys ya. Jadi buat teman-teman, jangan sampai teman-teman hidup begini-gini aja. Carilah inovasi, kreativitas, hal tantangan yang baru. Carilah masalah, konflik. Biar apa? Biar teman-teman tuh bisa dibentuk, bisa bisa dibilang teman-teman bakal tahu gitu kekurangannya apa, kelebihannya apa yang harus evaluasi segala macam ya. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya teman-teman ada rekomendasi kira-kira kita ke depan bakal bahas apa lagi, coba tulis di kolom komentar, and see you next time. Bye.